Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis, dahulu. Bab 3597 sampai bab 3600. Xiao Feng diam-diam masih memuji kecerdasannya. Dia tidak tahu bahwa semuanya telah diketahui oleh Gong Qianqiu. Mereka bahkan menggunakan trik dan taktik. Keduanya segera mengambil tindakan. Harus dikatakan bahwa Xiao Feng berlatih sangat keras beberapa waktu lalu. Bidang budidaya memang mengalami kemajuan besar. Namun tingkat kultivasi ini sebenarnya tidak layak disebutkan dalam pendapat Gong Qianqiu. Bahkan pada saat Xiao Feng mulai mengaktifkan keterampilannya, Gong Qianqiu telah secara akurat menentukan batas atas kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat memperkirakan berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Kelihatannya tidak terlalu rentan, tapi juga bisa memuaskan kesombongan Xiao Feng. Yang paling penting adalah membuat Xiao Feng merasa lebih bersalah. Jadi Gong Qianqiu berjuang untuk bertahan selama 20 atau 30 gerakan di bawah serangan sengit Xiao Feng. Kemudian Gong Qianqiu dipukul dari belakang, secara tidak sengaja. Tubuhnya terlempar beberapa meter jauhnya, dan dia muntah darah. Dia tampak seperti terluka parah. "Qianqiu, kamu baik-baik saja?" Xiao Feng bergegas dan bertanya dengan wajah prihatin. Gong Qianqiu berkata dengan suara lemah, Aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Maaf, aku memukulmu terlalu keras. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu." Xiao Feng adalah penuh dengan penyesalan. Dia hanya ingin menunjukkan hasil kultivasinya selama periode ini dan mendapatkan kembali pengakuan Gong Qianqiu. Itu benar-benar menunjukkan kekuatan tempurnya ke kondisi terkuatnya. "Aku tidak menyalahkanmu, aku terluka karena aku tidak memperhatikan." Gong Qianqiu kembali ke sikap perhatiannya yang biasa. "Xiao Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kultivasimu telah meningkat sedemikian rupa sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, sungguh menakjubkan. Aku memarahimu terakhir kali karena aku sangat mencintaimu. Wanita mana yang tidak ingin suaminya menjadi pria kuat yang bisa berdiri tegak? Kamu tidak bisa salahkan aku." Gong Qianqiu melakukan pemeriksaan diri yang malu-malu dan bersalah. Biarkan Xiao Feng segera menghancurkan pertahanannya. "Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Terima kasih karena telah menyemangatiku lagi. Belum terlambat bagiku untuk mengucapkan terima kasih. Qianqiu, tahukah kamu adalah satu-satunya motivasi bagiku untuk bertahan selama ini." Xiao Feng kembali penuh kasih sayang. Setelah ujian tadi, Xiao Feng menyimpulkan bahwa Gong Qianqiu belum berlatih teknik Junjun. Karena teknik menelan Junjun terlalu istimewa, sekeras apapun dia menyembunyikannya, tetap ada petunjuknya. Apalagi setelah dia dipromosikan ke level ini, bisa dikatakan dia bisa memiliki hubungan khusus dengan orang-orang yang juga berlatih teknik Junjun. Apalagi saat teknik sedang berjalan, perasaan ini akan semakin kuat. Justru karena itulah Xiao Feng merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Ia merasa bersalah karena curiga Gong Qianqiu telah membocorkan skill Junjun. "Saya telah mencoba segala cara untuk menguji ini. Yang terpenting Gong Qianqiu dipukuli hingga muntah darah. Xiao Feng berharap dia bisa menamparkan mulutnya sendiri. Aku benar-benar pantas mati." Xiao Feng sangat menyesal sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung ke arah Gong Qianqiu. Dia khawatir Gong Qianqiu akan menemukan kekurangannya, yang akan menciptakan kesenjangan di antara keduanya. "Itu akan merugikan diri Anda sendiri. Aku tahu." Gong Qianqiu menekan rasa mualnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melanjutkan, "Xiao Feng, kamu bisa bersemangat dan menjadi begitu kuat. Aku benar-benar puas." Setelah menerima penegasan Gong Qianqiu, Xiao Feng hampir menjadi bersemangat. Dulu, Xiao Feng merasa dirinya tidak layak untuk Gong Qianqiu. Sekarang akhirnya ada satu aspek yang benar-benar menghancurkannya.
Yang terpenting adalah mendapatkan persetujuan Gong Qianqiu. Bagi Xiao Feng, ini lebih penting daripada pencapaian apapun. Hei, Gong Qianqiu tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, sekarang kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku semakin besar. Xiao Feng buru-buru menghibur, kamu tidak bisa terburu-buru dalam berkultivasi, dan kamu juga tidak lemah. Ya, kamu benar. Gong Qianqiu menegaskan Xiao Feng lagi, dan terus memuji, lagi pula, kamu sangat kuat, kultivasiku tidak begitu penting lagi, kan? Xiao Feng terkejut, dan kegembiraan batinnya tidak dapat ditingkatkan. Tentu saja dia mengerti maksud kata-kata Bai Qianqiu. Jelas bahwa dia telah mendapatkan dukungan. Qianqiu, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata Xiao Feng dengan dominan. Sekarang kekuatannya jauh melebihi Gong Qianqiu. Xiao Feng merasa dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Saya telah berlatih keras begitu lama, dan kerja keras saya akhirnya membuahkan hasil. Xiao Feng sangat bangga dan merasakan pencapaian. Selama periode waktu ini, dia berlatih seperti orang gila, kecuali untuk membantu Ye Junlin menghadapi wanita misterius dan Du Guxiao. Padahal, alasan utamanya adalah karena dia ingin mendapatkan persetujuan Gong Qianqiu. Terutama saat dia bersama Gong Qianqiu di masa depan, dia tidak akan membiarkan orang lain mengatakan hal seperti tidak layak padanya. Sekarang semua kekhawatiran dan kekhawatiran ini hilang. Aku sudah memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata untuk melindungi Qianqiu, semakin. Xiao Feng memikirkannya, dia menjadi semakin bahagia, dan sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Gong Qianqiu berkata dengan penuh ketergantungan, kamu harus memberiku bimbingan tentang latihanku ketika kamu punya waktu. Tidak masalah. Xiao Feng telah dipuji sampai tingkat tinggi. Qianqiu, selama kamu mau, kamu bisa mengambil nyawaku sesuka hati, apalagi memberiku bimbingan dalam berkultivasi. Jika kamu menemui hambatan dalam kultivasimu di masa depan, katakan saja padaku. Saya pasti akan mengetahui segalanya dan memberitahumu segalanya, semuanya sudah selesai. Xiao Feng berjanji sambil menepuk dadanya. Gong Qianqiu merasa mual. Pemimpin ini bisa membunuhmu seketika dengan satu jari. Anda, si kucing berkaki tiga, apakah satu-satunya yang bisa membantu membimbing pemimpin ini? Candaan, lelucon yang luar biasa. Meskipun Gong Qianqiu berpikir demikian di dalam hatinya, dia memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Ya, aku percaya pada kekuatanmu. Mata indah Gong Qianqiu dipenuhi dengan ketergantungan. Xiao Feng menjadi lebih bangga, kalau bukan karena takut meninggalkan kesan buruk pada ketidakstabilan Gong Qianqiu. Xiao Feng berharap dia bisa langsung menari. Selanjutnya Gong Qianqiu memuji kekuatan Xiao Feng dengan berbagai cara. Dan mengungkapkan ketergantungannya yang sangat kuat pada Xiao Feng. Xiao Feng merasa seolah-olah dia mengambang di awan selama seluruh proses. Kesuraman beberapa bulan terakhir telah tersapu. Gong Qianqiu menekan rasa mualnya dan bertukar perasaan tulusnya dengan Xiao Feng. Tapi ada rencana baru dalam pikirannya. Xiao Feng, apakah kamu dapat meningkat begitu cepat karena kamu melatih keterampilan Junjun? Gong Qianqiu bertanya, mengganti topik pembicaraan. Xiao Feng mengangguk dan berkata, ya, teknik Junjun terlalu kuat. Kamu terluka terakhir kali karena kamu mungkin tidak menemukan kuncinya. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Oke, Gong Qianqiu berpura-pura sangat bersemangat. Faktanya, Gong Qianqiu memiliki makna yang lebih dalam dalam melakukan hal ini. Dia selalu memiliki ide untuk membiarkan Xiao Feng menikam Ye Junlin dari belakang di saat-saat terakhir. Namun dengan kekuatan Xiao Feng, ide ini hampir mustahil untuk diwujudkan. Bahkan menyentuh pakaian Ye Junlin hanyalah angan-angan. Tapi bagaimana jika Xiao Feng diajari teknik menelan yang ekstrim? Dengan cara ini,
kekuatan Xiao Feng akan dengan cepat menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya dia akan mencapai tingkat kultivasi Dugu Xiao. Hanya dengan cara ini Ye Junlin bisa terluka dalam serangan diam-diam. Tentu saja, masih belum ada harapan untuk berhasil membunuh Ye Junlin. Namun dalam pandangan Gong Qianqiu, selama muridnya dibunuh oleh tuannya, itu adalah kesuksesan besar. Terutama orang yang menikam Ye Junlin dari belakang adalah muridnya yang paling terpercaya dan berharga. Efek yang menyayat hati ini adalah yang paling kuat. Xiao Feng, bisakah kamu menunjukkan padaku bagaimana cara menyerap energi spiritual? Gong Qianqiu berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Ada pembuluh darah spiritual kecil di benteng sementara ini, dan masih ada energi spiritual yang tersisa setelah Gong Qianqiu melahapnya. Xiao Feng langsung setuju dan mulai menjalankan teknik itu di tempat. Segera, pusaran energi terbentuk dengan Xiao Feng sebagai pusatnya. Gong Qianqiu sesekali mengajukan pertanyaan, namun nyatanya dia secara bertahap membimbing Xiao Feng untuk menemukan metode melahap yang ekstrim. Xiao Feng, apakah menurutmu akan ada masalah dalam menjalankan keterampilan seperti ini? Terakhir kali, saya menggunakan metode serupa dalam menjalankan keterampilan, tetapi tubuh saya tiba-tiba tidak dapat menahan dampak lonjakan energi spiritual. Kamu kuat sekarang, saya pikir kamu bisa mencobanya. Di bawah bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja, Xiao Feng secara bertahap menemukan kualitas teknik melahap yang ekstrim. Energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan perasaan kenyang di dantiannya membuat Xiao Feng merasa nyaman. Jadi teknik Junjun masih bisa digunakan seperti ini. Xiao Feng sangat gembira. Ia menemukan bahwa metode gerakan yang sangat melahap ini dapat membuat budidayanya meroket dalam waktu singkat. Terlebih lagi, cara ini sepertinya telah dibahas secara mendalam oleh guru dan Junjun sebelumnya. Namun, Xiao Feng mencoba berkali-kali kemudian dan gagal menemukan metode keberuntungan yang sangat melahap. Tanpa diduga, karena kombinasi keadaan yang aneh, metode kuncinya ditemukan. Qianqiu, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Xiao Feng sangat gembira. Xiao Feng terus menguji teknik menelan ekstrim beberapa kali, tetapi tidak menemukan efek samping apapun. Baru saat itulah aku benar-benar lega. Qianqiu, sepertinya kamu terluka terakhir kali karena kurangnya kultivasi, dan tubuhmu tidak dapat menahan dampak gelombang energi spiritual yang tiba-tiba. Di bawah tekanan energi spiritual yang kuat, meridian menjadi tidak teratur, mengakibatkan luka dalam. Xiao Feng menjelaskan dengan sabar, Gong Qianqiu membuat ekspresi kagum dan mengangguk berulang kali. Setuju dengan sudut pandang Xiao Feng. Tapi ada cibiran di hatinya, Xiao Feng, si idiot ini. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk membantunya menutupi kebohongannya, sehingga dia tidak perlu mencari cara untuk mengklarifikasi. Xiao Feng, kamu benar-benar jenius dalam berkultivasi. Jika ini terus berlanjut, kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku akan semakin lebar. Gong Qianqiu terus memuji Xiao Feng. Xiao Feng merasa sangat berguna. Semakin tinggi rasa pengakuan Gong Qianqiu, semakin besar pula rasa pencapaian Xiao Feng. Tidak masalah, jika saya memberi Anda bimbingan, kultivasi Anda juga akan meningkat pesat, kata Xiao Feng sambil tersenyum. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, saya tidak akan melatih keterampilan Junjun lagi, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Selain itu, dengan Anda menjaga saya tidak khawatir diintimidasi oleh orang lain. Lihat, sikap Gong Qianqiu tegas, dan Xiao Feng menyesalinya lagi. Lihatlah bagaimana orang-orang menolak berlatih teknik Junjun untuk menghindari kecurigaan. Dia sebenarnya curiga Gong Qianqiu telah membocorkan teknik tersebut. Ini sungguh tidak pantas, Xiao Feng. Setelah akhirnya menemukan teknik melahap ini, kamu tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain, agar tidak diperhatikan oleh orang yang tertarik. Kamu akan berada dalam bahaya kapan saja, kata Gong Qianqiu dengan wajah serius.
Kau tahu, aku akan merahasiakannya. Xiao Feng mengangguk dan berkata, dan mulai hari ini, aku akan melahapnya dengan seluruh kekuatanku, dan kekuatanku akan meningkat pesat. Siapa yang berani memanfaatkanku? Ini adalah pikiran batin Xiao Feng. Karena dia menemukan metode melahap ekstrim secara kebetulan, dia harus melahapnya dengan seluruh kekuatannya untuk memperkuat budidayanya. Pertama, dia bisa mendapatkan pengakuan di depan Gong Qianqiu dan mendapatkan bantuannya. Kedua, juga bisa melindungi Gong Qianqiu. Ketiga, Anda dapat dengan cepat meningkatkan batas kultivasi Anda, dan kemudian Anda dapat membantu master melawan musuh yang kuat. Ya, aku harap kamu akan menjadi pria kuat yang tiada taraf dan menguasai dunia. Pada saat ini, Gong Qianqiu telah berubah menjadi seorang gadis penggemar kecil. Dengan dorongan dan kekaguman Gong Qianqiu, Xiao Feng menjadi lebih bertekad untuk mempraktikkan teknik melahap ekstrim. Hanya dengan melahap tanpa henti seseorang dapat menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya secepat mungkin. Pada saat itu, Gong Qianqiu akan bertanggung jawab untuk menjadi secantik bunga, dan dia, Xiao Feng, akan bertanggung jawab untuk menguasai dunia. Keduanya menjadi pasangan ajaib yang membuat iri semua orang. Xiao Feng sepertinya telah melihat pemandangan indah saat membawa kecantikannya ke dunia. Hari ini adalah kebahagiaan ganda bagi Xiao Feng. Pertama, dipastikan bahwa Gong Qianqiu tidak ada hubungannya dengan pangkalan rahasia. Kedua, ia juga menemukan metode melahap yang ekstrim. Sungguh hari yang membahagiakan dan indah. Xiao Feng menghela nafas dalam hatinya. Baru pada larut malam Xiao Feng dengan enggan berpisah dari Gong Qianqiu. Tentu saja Gong Qianqiu menggunakan teknik pesona untuk membuat Xiao Feng jatuh ke dalam ilusi ketiadaan. Xiao Feng mengira dia dan Gong Qianqiu sudah lama jatuh cinta. Zhu Kui dan yang lainnya merasa sangat aneh saat melihat Xiao Feng yang energi. Kamu masih terlihat lesu di siang hari. Kenapa kamu tiba-tiba bersinar lagi? Suzaku dan yang lainnya bingung. Sisi lain, penjara sentian dan divisi penekan setan berada di bawah tekanan yang ekstrim. Takut kekuatan misterius akan menyerang kapan saja. Ketakutan dan kecemasan merasuki setiap sudut. Namun, pada saat ini, token pelacakan tiba-tiba menyala. Berita datang dari Tianxi, dan itu adalah pesan yang dikirim oleh Tianxi sendiri. Aku tahu semua yang terjadi antara pengawas surgawi ilahi dan divisi penekan iblis. Aku akan kembali untuk mendukung situasi keseluruhan dalam waktu dekat. Kamu bisa menunggu dan melihat saja. Hanya beberapa kata yang membuat iblis menekan divisi bersemangat. Kekuatan Tianxi telah mencapai kesempurnaan bertahun-tahun yang lalu. Ini jelas telah membaik selama bertahun-tahun, selama Tianxi kembali. Tidak peduli kekuatan misterius atau Ye Junlin. Setiap orang harus minggir, di hati semua orang di divisi penekan iblis. Tianxi adalah dewa yang tak terkalahkan. Semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, dan kesuraman sebelumnya langsung terhapus. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga mengetahui hal ini. Tapi Gong Qianqiu tidak khawatir. Menurutnya, betapapun kuatnya Tianxi, mustahil baginya untuk menelan pembuluh darah super spiritual dalam waktu singkat. Tapi dia, Gong Qianqiu, bisa melakukannya. Terutama Gong Qianqiu tidak mau dibatasi pada hal ini, dia juga ingin meningkatkan ke level yang lebih dalam. Saya masih ingin terus melahapnya. Jika tidak, bukankah akan membuang-buang sumber daya jika pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi ditempatkan di sana? Keinginan manusia tidak pernah berakhir, dan Gong Qianqiu tidak hanya ingin terus melahapnya. Saya juga ingin melihat Tianxi mencari dunia legendaris. Dalam hal ambisi murni, Gong Qianqiu tidak pernah menyerah pada orang lain. Tuan Bon, tolong bantu saya memikirkan cara. Saya tidak percaya ini adalah batas melahap saya. Kata Gong Qianqiu dengan sungguh-sungguh. Master Bon sangat jelas tentang ambisi Gong Qianqiu. Tentu saja,
dia juga senang bisa mengikuti pemimpin yang ambisius dan cakap menuju kejayaan. Master Bond dengan cepat mengingat kembali buku klasik yang telah dia baca. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Kepada pemimpin, saya tiba-tiba teringat bahwa tercatat dalam sebuah buku kuno bahwa guntur langit dapat melemahkan tubuh. Selama kekuatan tubuh ditingkatkan, secara alami akan dapat mendukung pemimpin untuk terus melahapnya. Hanya saja guntur langit sulit ditemukan, dan sangat sulit dikendalikan. Tuan Bond mendapat masalah lagi. Tuan Bond, Anda sepertinya telah melupakan suatu kekuatan. Gong Qianqiu berkata dengan sedih. Pikiran Tuan Bond berputar-putar, dan segera matanya berbinar. Rumah Tianxi, Tuan Gu tiba-tiba mengerti. Rumah Tianxi memiliki sarana khusus untuk menimbulkan guntur langit untuk digunakan sendiri. Ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk pendinginan tubuh. Hanya saja Tianxi Mansion selalu misterius, dan base camp sebenarnya sulit ditemukan. Secara khusus, saya tidak tahu banyak tentang detail Tianxi Mansion. Dikatakan bahwa kekuatan komprehensif rumah Tianxi jauh melebihi divisi Zenmo. Kekuatan mengerikan seperti itu harus direncanakan dengan hati-hati dan direncanakan secara perlahan. Kalau tidak, kita akan mudah marah, setelah aku menemukan cara yang baik untuk mengendalikan rumah Tianxi. Selama aku mengeluarkan tubuh temperet guntur surgawi, aku bisa menelan pembuluh darah spiritual lagi. Kalau begitu, siapa yang bisa mengalahkanku? Gong Qianqiu menjadi semakin dan lebih bersemangat saat dia memikirkannya. Aku hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sisi lain, Ye Junlin Zong tidak dapat menahannya lagi. Menunggu secara pasif terlalu melelahkan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ye Junlin tiba-tiba berdiri. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan langsung menuju kerajaan abadi. Bagaimanapun, menurut informasi yang diperoleh, Sekte Qianqiu telah menjaga kerajaan abadi sejak kehancurannya. Jadi selama kita membunuh semua yang tertinggal, kita bisa menghindari masalah di masa depan selamanya. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Ye Junlin mengambil keputusan. Namun, saat Ye Junlin tiba di kerajaan abadi, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Bersambung.